Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada pagi hari ini akan bersama-sama beribadah di Gereja Kristus Ketapang Pos Kembangan secara online. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi, marilah kita datang beribadah dengan berlandaskan Mazmur 66 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 3. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan pujian sambutan. Terpujilah Allah. Buatlah dunia bergema, mendengar suaranya, datang pada malam demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya.
puji padanya sebab hikmatnya. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya, dan amanahnya hati kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Hukum Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami terlebih dahulu meminta ampun di hadapan Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami tidak ingin dosa dan kesalahan kami menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita naikkan pujian syukur kita, kasih Tuhanku Yesus. Kasih Tuhanku Yesus bagiku yang kecil, tak terungkapkan lidah, tiada pun terperi. Bebanku dibuangkan, jiwaku pun lega.
kasih Yesus dalam dari laut yang menderu, tinggi dari awan, indah dan menawan, bahkan cukup juga bagiku. Jauh lebih besar dari dosaku, melebihi keinginanku. Ya marilah memuji nama Yesus penebus. Orang yang dina-dina ditarik kasihnya, diubah dimurnikan menjadi anaknya, diberikan damai surga, langit dan abadi. Kan ku terima kasih Yesus tak henti, amat menakjubkan kasih Yesus dalam dari laut yang menderu, tinggi dari awan, indah dan menawan, bahkan cukup juga bagiku. Jauh lebih besar dari dosaku, melebihi keinginanku. Ya marilah memuji nama Yesus penebus. Walau di tengah tantangan zaman, kami datang memujimu, Yesus. Walau dunia terus bergelora, kami datang menyembahmu. Walau di tengah tantangan zaman, kami datang memujimu, Yesus. Walau dunia terus bergelora, kami datang menyembahmu. Keluarga Kristen di tengah tantangan zaman, menjadi berkat bagi semua orang. Memberitakan kabar baik, menyatakan kasih-Nya, agar dunia melihat Yesus dalam kami. Maka
dunia melihat, agar dunia melihat, agar dunia melihat Kristus dalam kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga Kristen di tengah tantangan zaman saat ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas dalam firman Tuhan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana, dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini akan terambil dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 13. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini mengisahkan bagaimana pada zamannya Nuh, Allah melihat bahwa bumi penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia berupa air bah yang sangat besar. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, Nuh ini berbeda sendiri. Karena di dalam ayat 9 dikatakan bahwa Nuh itu orang yang tidak bercela dan hidup dekat dengan Allah. Maka akhirnya Tuhan berfirman kepada Nuh untuk agar Nuh membuat sebuah bahtera yang ukurannya sangat besar. Ada orang yang mencoba menghitung seberapa besar bahtera ini. Dan kira-kira bahtera ini bisa memuat sekitar 32.800 ton kargo. Jadi sangat besar. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat 11, tertulis bahwa bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Kalimat di hadapan Allah ini kalau mau diterjemahkan, ini menunjukkan bahwa manusia ini ketika melakukan dosa, manusia ini sudah tidak sungkan-sungkan lagi melakukan dosanya, bahkan ketika Allah ada di hadapan mereka. Kira-kira seperti itu. Dan bumi ini sudah penuh dengan kekerasan kalau kita melihat di dalam ayat 11 dan 13. Dan dikatakan dalam ayat 12 bahwa manusia ini semua rusak. Dan rusaknya manusia ini berhubungan erat dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Namun dari semua manusia yang rusak, Nuh itu ditemukan hidup tidak bercela di hadapan Allah. Bukan berarti Nuh tidak berdosa, tetapi Nuh ini adalah orang yang selalu berkeinginan untuk hidup taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Dan inilah kunci daripada iman daripada Nuh ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Tuhan itu ingin menghukum dunia. Ya, Tuhan ingin menghukum dunia dengan memberikan dunia bencana air bah sehingga dunia habis. Ya, tenggelam dengan air bah. Nah, ketika Nuh mendapatkan pemberitahuan dari Tuhan bahwa Tuhan akan memusnahkan dunia, bumi dan sisinya dengan air bah, berarti ini adalah hal yang tidak pernah dialami oleh siapapun pada zamannya Nuh. Tidak ada orang yang memprediksi
tidak ada orang yang akan mengira bahwa dunia akan dimusnahkan dengan air bah. Dan ketika nanti air bah datang, maka inilah titik di mana Nuh akan memulai kehidupan yang baru, yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Kehidupan yang kalau di istilah kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID adalah new normal. Jadi Nuh akan mengalami new normal bersama dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih kehidupan yang akan dijalani oleh Nuh dan bagaimana Nuh menjalani kehidupan new normal ini, di mana hanya dia dan keluarganya saja yang selamat ketika Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah. Yang pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah Nuh ini belajar hal-hal yang baru. Dalam kondisi new normal, agar bisa selamat, maka Nuh ini belajar tentang hal-hal yang baru. Dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 14, Tuhan mengatakan, "Aku telah memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Lalu Tuhan memerintahkan, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Nah, ketika Tuhan hendak memusnahkan dunia, Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera. Bahtera ini kalau diukur 300 hasta panjangnya itu sekitar 157 meter. 50 hasta lebarnya berarti sekitar 26 meter. 30 hasta tingginya itu tingginya sekitar 15,7 meter. Nah, jadi Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang begitu besar pada saat itu. Lalu Nuh disuruh mengumpulkan binatang, membawa masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu bisa bayangkan kesulitannya Nuh. Nuh ini tinggal di daerah bukan di pantai. Ya. Kalau kita melihat bahwa Tuhan meminta Nuh membuat bahtera dari kayu gopir, maka ini pasti bukan di pinggir pantai atau di daerah yang dekat laut. Pasti ini di tengah hutan sehingga banyak tersedia kayu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konteksnya Nuh dalam Kejadian pasal 6, kemungkinan besar Nuh juga nggak bisa membayangkan itu kapal itu seperti apa. Dia tidak bisa membayangkan kapal itu seperti apa. Dia hanya mengikuti petunjuknya Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan, 300 hasta panjang, 50 hasta lebar, 30 hasta tinggi, maka ini adalah kotak, seperti kotak. Jadi ada juga yang menafsirkan bahwa bahtera Nuh itu bentuknya adalah seperti kotak. Ya, tapi ini beberapa orang yang menduga-duga. Tapi bisa jadi karena Nuh saat itu mungkin juga belum pernah lihat kapal itu seperti apa, karena dia tinggal di tengah hutan, bukan di dekat laut. Lalu Nuh harus mengumpulkan kayu, dia harus memotong kayu. Ini juga satu hal baru yang harus Nuh lakukan, yang harus Nuh pelajari pada saat itu. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan ngomong akan memusnahkan manusia dengan air bah. Tuhan tidak langsung comot Nuh, lalu Tuhan angkat, lalu Tuhan selamatkan, tidak. Tetapi Tuhan suruh Nuh bekerja. Tuhan suruh Nuh untuk belajar sesuatu yang baru agar bisa selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang baru, kita terkaget-kaget. Waktu baru-baru saja pandemi COVID, banyak dari kita yang terkaget-kaget, terutama kaum ibu, di mana anak-anaknya tiba-tiba stop sekolah dulu, sekolah offline, semuanya online. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ibu-ibu sekarang, itu ibu-ibu juga tiap hari sekolah sebetulnya, dampingin anaknya untuk belajar. Nah, istri saya ini juga termasuk satu orang yang tidak terlalu ngerti tentang teknologi, tidak mengerti komputer. Mau nggak mau sekarang belajar bagaimana caranya online. Harus mau belajar. Gereja pun
rame-rame semua belajar bagaimana mengadakan ibadah online seperti yang kita lakukan seperti ini. Kenapa? Kalau kita mau bisa survive di dalam kondisi seperti ini, maka kita harus belajar daripada Nuh yang tidak tahu caranya buat kapal, yang tidak tahu bagaimana memotong kayu. Dia tidak tahu. Dan bagaimana dia bisa membawa anak-anaknya, istrinya untuk juga belajar sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru bagimu. Dan ini juga sesuatu yang baru buat kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi situasi sekarang, maka suka tidak suka anak-anak Tuhan, kalau mau selamat dengan situasi sekarang, maka harus mau belajar. Kita tidak bisa mengeluh karena SDM kita terbatas, maka gereja tidak berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mengeluh karena kita tidak punya peralatan, lalu kita tidak buat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah jangan mengeluh, tapi berusaha untuk bagaimana bisa survive dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu yang dalam pergumulan berat, saat ini adalah saat bagaimana kita mau belajar. Mungkin di usaha yang satu gagal, kita belajar coba buka usaha yang lain. Kita harus belajar untuk bisa survive dalam kondisi seperti ini. Yang kedua yang dilakukan Nuh dalam situasi yang baru yang Tuhan berikan adalah Nuh ini menahan diri, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kisahnya Nuh, itu hujan lebat turun meliputi bumi 40 hari 40 malam. Dan lamanya mulai dari hari ke-17 bulan kedua pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Dan air bah itu sendiri melanda bumi selama 150 hari, 5 bulan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nuh itu tidak dekat pantai tinggalnya, tidak pernah naik kapal, dia bukan nelayan, lalu harus 5 bulan terombang-ambing di tengah lautan, di tengah air bah itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu nggak pernah naik kapal, lalu naik kapal setengah jam saja seperti apa. Itu pasti mabuk-mabuk sekali, pusing sakit kepala. Tapi Nuh ini 150 hari terombang-ambing di tengah lautan. Dan sampai dia turun ke bumi itu sekitar 1 tahun. Nah, biasa tinggal di tanah yang luas, harus hidup terbatas. Biasa bergerak bebas, harus bergerak terbatas. Biasa makanan melimpah, makanan harus terbatas, harus diirit. Jadi Bapak Ibu, Nuh ini total dia dari naik kapal sampai dia turun kapal, sampai bumi kering dan dia turun, itu 371 hari lockdown. 1 tahun. 1 tahun lebih dia lockdown. Tapi Nuh mampu membawa dirinya, menahan dirinya, membawa keluarganya, menahan diri selama lockdown ini. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang dilakukan oleh Nuh. Nuh tidak mengeluh, Nuh tidak berkeluh kesah, tapi dia menahan diri. Saat ini kita juga dalam situasi new normal. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus bisa menahan diri. Apa yang biasa kita lakukan sebelum ini, mungkin sekarang harus tidak kita lakukan atau kita tahan. Saatnya menahan diri ketika penghasilan berkurang, menahan diri belanja seperlunya. Ketika biasa bebas jalan-jalan kemana-mana, menahan diri keluar rumah hanya ketika perlu. Ketika kita biasa melakukan hal-hal sebebas-bebasnya, sekarang harus menahan diri. Kenapa? Harus menjaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam situasi seperti ini, maka kita harus belajar daripada di mana kita juga harus bisa menahan diri. Lalu yang ketiga yang Nuh lakukan adalah tahan. Iman Nuh adalah iman yang melampaui logika manusia. Iman Nuh adalah iman yang timbul karena dia memiliki hubungan relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Iman yang timbul akibat hubungan yang baik dengan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perintah Tuhan ini
melampaui logika manusia. Tuhan kasih perintah Nuh membuat bahtera yang begitu besar. Lalu Tuhan memberi perintah pada Nuh untuk membawa binatang masing-masing satu pasang. Dan kalau kita berhitung secara jumlah, maka kapasitas bahtera itu sama dengan 522 gerbong kereta api ukuran standar. Kalau masing-masing dapat memuat 240 domba, maka paling sedikit bahtera itu bisa memuat 125.000 ekor domba. Jadi sangat besar. Lalu Tuhan memberi perintah pada Nuh dalam ayat 21 untuk membawa makanan baik untuk Nuh, keluarganya maupun binatang-binatang. Bapak, itu perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera, masukkan binatang, membawa bahan makanan. Ini tugas yang sangat luar biasa berat dan sukar. Dan Nuh ini membuat kapal itu, dia belajar hal yang baru, dia belajar sesuatu yang dia tidak pernah tahu. Itu bukan setahun 2 tahun. Ada yang menafsirkan berbagai macam penafsiran, berapa lama sih Nuh buat kapal tersebut. Dari berbagai penafsiran maka saya bisa menyimpulkan rentangnya itu Nuh membuat kapal itu selama 80 sampai 120 tahun. Kira-kira di rentang itu. Bayangkan 80 tahun buat kapal, baru Tuhan kasih air bah. 80 tahun dia harus belajar sesuatu yang baru, dia melakukan hal-hal yang berat yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kita melihat, Nuh tidak mengeluh sedikit pun. Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 80 tahun Bapak Ibu sekalian, dia bergumul dengan ketaatan. Iya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa air bah itu akan datang, maka Tuhan juga menyuruh Nuh untuk bawa keluarganya masuk ke dalam bahtera tersebut. Dan di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22, ketika air bah telah surut, begitu dia keluar dari kapal, dalam Kejadian 8 ayat 20 dikatakan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yang dilakukan pertama kali oleh Nuh apa? Dia membuat mezbah bagi Tuhan. Ketika Nuh selamat bersama keluarganya, selamat dari air bah, Nuh mengucap syukur. Bapak Ibu, saya ketika membayangkan jadi Nuh 80 tahun, kemudian setelah bikin kapal 1 tahun di atas kapal, diam, itu bisa dibayangkan sulitnya setengah mati. Sekarang situasi yang sekarang Bapak Ibu yang kita alami, dibutuhkan juga ketaatan daripada anak-anak Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, ibadah-ibadah kita semua online. Ada yang pakai Zoom, ada yang streaming, ada yang pakai YouTube, dan macam-macam. Tidak ada yang mengawasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ibadah online hari Minggu, Bapak Ibu nonton nggak nonton, orang nggak tahu. Bapak Ibu anaknya ibadah sekolah minggu, ibadah atau pura-pura ibadah, walaupun disuruh foto. Ya biasa guru-guru sekolah minggu kan, ayo difoto, kirim gitu ya kalau kita. Ya fotonya benar-benar lagi nonton atau pura-pura nonton di foto juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu hanya Bapak Ibu dan Tuhan dan setan. Nggak ada yang tahu. Dibutuhkan ketaatan. Kondisi seperti ini adalah ujian bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana sesungguhnya iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sesungguhnya ketaatan kita. Ketika tidak ada yang melihat kita, siapakah kita yang sebenarnya? Apakah kita sungguh-sungguh seorang yang taat pada Tuhan, atau kita hanya pura-pura taat pada Tuhan? Taat pada Tuhan, taat pada pemerintah. Taat itu tidak mudah Bapak Ibu. Seringkali anak Tuhan itu hanya yakin kalau sudah punya Alkitab, sudah pegang Alkitab, sudah baca Alkitab, selesai. Tetapi tidak pernah dilakukan. Saya beberapa hari yang lalu keluar. Agak lama dari pagi sampai sore keluar.
Sepanjang jalan saya lihat, orang-orang itu ada 3 jenis orang. Ada 3 jenis manusia yang saya temukan selama perjalanan itu. Satu, orang yang pakai masker. Pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, lengkap APD. Ada lagi tipe orang yang kedua, tidak pakai apa-apa. Tidak pakai masker, tidak pakai face shield, naik motor, tidak pakai helm. Ya, ini tipe orang yang kedua. Kalau orang yang pertama, ya baguslah taat sama protokol kesehatan. Orang yang kedua, ya ini orang yang nggak taat. Ya, orang yang nggak taat. Tapi ada tipikal orang ketiga yang sangat lucu sekali, Bapak Ibu sekalian, buat saya. Dia pakai masker, tapi maskernya diturunin, lalu dia jalan kemana-mana. Ini buat saya aneh. Dipikir dengan masker menggantung begini, jalan-jalan di pasar, lalu virusnya lari gitu. Ini aneh, tidak masuk di akal saya, tidak masuk di pikiran saya. Untuk apa pakai masker, tetapi kalau diturunin? Masih masuk akal saya yang pakai masker full atau yang nggak pakai masker sekalian. Mau taat, taat sekalian. Nggak taat, ya nggak taat sekalian. Ini setengah-setengah. Itu seperti siapa, Bapak Ibu? Seperti anak-anak Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan mengira ketika sudah datang ke gereja, mengira ketika sudah ikut KPB, mengira ketika sudah ikut doa malam, maka otomatis jadi orang saleh. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tuhan melihat hati. Saat ini Tuhan melihat hati kita. Apakah ketika tidak ada yang melihat, kita tetap memiliki relasi dengan Tuhan? Jangan seperti orang ketiga tadi. Pak bawa masker tapi cuma digantung di dagu. Itu percuma, itu sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi yang sulit saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan minta hikmat pada Tuhan untuk berani melakukan terobosan-terobosan yang baru, belajar sesuatu yang baru. Lalu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kemampuan, berikan kekuatan bagi kita untuk menahan diri di tengah situasi yang sulit ini. Jangan terjebak euforia ketika PSBB sudah dilonggarkan, lalu kita pergi kemana-mana sudah merasa aman. Lalu yang ketiga, taat pada firman Tuhan, tetap tekun baca firman Tuhan dan taat pada peraturan yang sudah diterapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini mengajarkan kami ketika dalam situasi yang sulit saat ini, kami butuh hikmat Tuhan untuk kami berani belajar sesuatu yang baru, untuk kami berani mencoba hal yang baru. Kami juga harus bisa menahan diri supaya kami juga bisa selamat dalam situasi yang sulit. Dan yang terpenting, ajar kami untuk percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga apapun kesulitan kami tetap bersama. Terima kasih Bapa, hati kami berkenan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahan dapat dilakukan melalui e-banking atau m-banking, rekening Gereja Kristus yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian, dengan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 012 318 0434 atau rekening Bank BNI dengan nomor rekening 001 828 5011 atau melalui scan QR Code yang ditampilkan pada layar Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga dimasukkan ke dalam amplop dan dapat dibawa ke gereja ketika ibadah offline dibuka kembali. Ayat persembahan terambil daripada Mazmur 104 ayat 27-28. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktu. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungut. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah Tuhan izinkan memberikan persembahan dari apa yang kami miliki. Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa untuk pergumulan kami, di mana saat ini wabah daripada COVID masih terus melanda bangsa ini. Tuhan tolong agar kami juga dapat terbebas dari pandemi COVID. Tuhan berkati Presiden kami dan Wakil Presiden beserta jajaran menterinya. Tuhan tolong supaya mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari pandemi corona. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Biarlah Tuhan yang memberikan jawaban dan jalan keluar bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pos kembangan, Tuhan berkati, di mana kami terus berusaha untuk melakukan ibadah online, baik berupa renungan pagi, kami juga doa malam, dan juga ada renungan anak sekolah minggu. Tuhan menolong, dan saat ini kami mencoba untuk ibadah online. Tuhan, apa yang kami lakukan ini agar firman Tuhan dapat diberitakan walaupun dalam kondisi yang sulit seperti ini. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, dan kami akan menutup doa kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita diutus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah tantangan zaman saat ini, kiranya kita dan keluarga kita selalu berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri dan kita naikkan pujian penutusan. Kasih Allah meliputi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selalu.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah mengikuti saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Ku dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar tumbuh di hati kami dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Ibadah selesai, saat teduh silakan duduk.